silahkan. Agak kecil suaranya, Mak Tua. Ini. Tua. Shalom. Oke. Sudah. Shalom saudara yang ada di radio. Lampunya ada 5. Pak Lunggu. Shalom Pak Lunggu, shalom semua yang ada di radio, yang ada di Jom, shalom. Yang belum gabung juga shalom, ayo cepat gabung. Haleluya, mari kita mulai pertemuan kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak untuk
Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bersukacita sebab Engkau ada di dalam kita. Mari setiap kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Di
gereja, saudara. Gereja Tuhan menantikan lawatan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan yang sesungguhnya, bukan Tuhan bayang-bayang, ketika Tuhan yang asli, Tuhan yang sebenarnya sedang datang, banyak orang tidak menyadarinya. Kita boleh mendapat anugerah menjadi orang-orang yang boleh mendapat kasih karunia akan pengertian yang sedang Allah berikan bagi kita. Dia sedang datang di tengah-tengah bangsa kita. Dia sedang datang di rumah kita. Dia sedang datang di gereja kita. Dia sedang datang di tengah pekerjaan saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada di dalam kendalinya Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya ada di dalam rencananya Allah. Mungkin hari-hari ini kita menabur sambil mencucurkan air mata, tetapi ada tiba waktunya kita menuai berkas-berkasnya sambil bersorak-sorak untuk janji Allah terwujud. Sebab dialah perisai hati kita. Jangan pernah gentar, jangan pernah ragu, jangan pernah takut dengan apapun. Ketika kita menyadari Allah yang sesungguhnya itu ada dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kita kalau kita tidak mengizinkannya. Sebab Dia yang menjadi perisai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya. Ada waktunya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Jadikan semuanya indah. Ada waktunya. Ada waktu untuk berduka
sambil bersorak-sorak. Suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Engkau sudah menolong kami sampai hari ini. Anugerah-Mu saja yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau berfirman, maka firman-Mu memenuhi setiap kami. Bila kiranya kami boleh terus semakin memahami bagaimana caranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau. Pujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja menjamah, mencerahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Shalom semua yang di radio. Shalom. Yang di radio ada 5 ya. Oke, baik. Tuhan. Yang di radio tadi ada Pak Lunggu, ada Pak Twin, ada Glory Sihombing. Itu saja yang muncul tadi ya. Atau yang 2 siapa lagi? Ada Pak Lunggu saja. Oke, 3 saja ya yang absen ya. Baik, puji Tuhan ya. Sekali lagi shalom semua. Haleluya. Saya percaya semua saudara praktek ya. Karena saudara mau tidak mau saudara harus praktek ya. Praktek menerapkan apa yang kita dengar saudara. Karena kalau kita tidak mempraktekannya saudara, maka tidak ada gunanya apa yang kita dengar. Ya. Semua ini boleh dipraktekkan. Anak kecil juga sebetulnya boleh mempraktekkan. Sebetulnya sangat sederhana sekali ya. Ya, sebetulnya semua sederhana. Semudah kita membuka mulut kita gitu. Semudah kita berkata Tuhan tolong saya gitu. Ya, bukan hanya masalah kalau selama ini kita fokus kepada daging kita, maka sekarang kita fokus kepada roh gitu ya. Untuk hidup selama-lamanya. Nah, saudara, ketika Tuhan datang, dia menawarkan hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, salah satu bukti daripada kita itu telah menerima Tuhan dalam hidup kita, bukan masalah kita itu dibaptis. Bukan masalah kita menerima karunia-karunia roh. Bukan masalah kita membuat mujizat. Tetapi adalah masalah memperoleh hidup. Hidupnya Tuhan. Semangatnya Tuhan. Untuk kita boleh mengalahkan segala kerusakan yang diakibatkan oleh maut. Oleh kegelapan. Kita tahu saudara dunia ini walaupun saudara
Mungkin saudara mendengarkan kabar-kabar dari dunia, misalnya tentang kemajuan teknologi. Tapi tahukah saudara, justru semakin maju teknologi, justru semakin merusak. Ya, semakin merusak. Jadi mereka berpikir ingin menyelamatkan dunia ini, tetapi justru malah menghancurkannya. Itulah yang terjadi. Ya. Shalom Jelita. Kenapa ya, senang lihat maminya ya? Senang lihat kakaknya juga di sini ya. Sampai lompat-lompat ya. Oke, baik ya. Nah, saudara, itulah yang ditawarkan oleh dunia ini. Kemajuan teknologi gitu. Kemajuan di bidang kesehatan ya. Di bidang apa saja gitu. Itu yang ditawarkan oleh dunia ini, mungkin di bidang ekonomi, keuangan, ditawarkan saudara kesenangan daging, saudara. Namun tahukah saudara bahwa mereka lupa kalau ada pemilik dunia ini, gitu. Pemilik bumi ini, yaitu Tuhan. Gitu. Sehingga banyak manusia ini tidak sadar kalau mereka itu ciptaan yang kapan saja bisa dibakar saja. Bisa dibuang begitu saja. Gitu. Jadi saudara, tanpa sadar saudara, termasuk orang-orang yang mengatakan dirinya orang percaya, orang Kristen, bahkan mengatakan dirinya hamba Tuhan. Bahkan mereka tidak sadar kalau mereka itu sudah menyimpang jauh dari Tuhan, tidak sadar. Benar-benar tidak sadar. Bahwa suatu saat Tuhan akan mengatakan kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, itu mereka nggak percaya. Karena konsep yang lama yang mereka pegang bahwa Allah itu yang sudah mereka terima adalah Bapa mereka. Nggak mungkin dia berani melakukan sesuatu untuk anaknya. Itulah konsep berpikirnya. Padahal tahukah saudara, konsep anak Bapa itu saudara, bukanlah konsep lahiriah. Walaupun ketika Tuhan mengatakan, kalau ada yang melupakan anaknya, tapi Bapamu tidak demikian. Itu adalah konsep untuk menarik perhatian. Bapak manakah di dunia ini yang kalau anaknya minta roti dikasih ular? Nggak ada kan? Tetapi jawaban berikutnya saudara, bukanlah berarti demikian juga Bapamu yang di sorga. Kalau kamu minta, maka akan diberikan apa? Bukan roti diberikan. Roh Kudus. Makanya saudara, ketika Tuhan membuat mujizat, 5 roti 2 ikan. Orang Israel itu membandingkannya dengan manna yang diberikan oleh Musa. Bahkan Tuhan bilang, bukan Musa yang memberikan kamu manna, tapi Bapakku yang di sorga. Dan akulah roti yang turun dari sorga. Kalau itu, kalau manna itu, ya apa ya? Itu bayanganku kira-kira begitu. Yang sesungguhnya yang diberikan itu aku gitu loh. Bahkan sekarang ini kita baru tahu ternyata yang diberikan itu adalah dirinya sendiri. Tetapi saudara, dasar ciptaan ini saudara, karena mereka sudah mengetahui bahwa ketika mereka makan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kan iblis berkata, tidak, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Nah, selama ini saudara kita itu telah diajarkan bahwa
kita itu adalah Allah. Ya. Namun ketika kita itu tahu kita Allah gitu. Nah, sementara kita sudah rusak. Itu masalahnya. Jadi ketika dikasih tahu kita ini Allah, berarti sederajat dengan Allah. Itu sebetulnya menjadi malapetaka bagi banyak orang. Itu sebabnya saudara, Lucifer itu berani mensejajarkan dirinya dengan Allah. Makanya dikatakan dia hendak menyamakan diri. Hendak membuat tahta. Karena saudara pikirannya itu sudah dirasuk. Kalau dulu Pak Andreas mengatakan dia dirasuk oleh namanya roh sombong. Sebetulnya bukan jadi berarti ada roh sombong gitu. Bukan. Tetapi justru itu ada di dalam dia oleh karena pengetahuan dia. Ibaratnya sebetulnya Lucifer itu atau iblis itu sudah makan duluan pohon itu gitu. Kan kita tahu kan pohon itu kan ada di sorga ya. Nah, karena konsep kita itu saudara berbeda-beda gitu ya, bermacam-macam. Bahwa Firdaus di sini, sorga di sini, ini di sini, ini di situ. Tahukah saudara, sekarang ini saudara, sebetulnya semua itu ada di seputar kita. Ya, ada di sekeliling kita. Tuhan itu ada di mana? Adakah yang bisa membuat jarak antara kita dengan Tuhan? Tak ada. Tak ada jarak. Cuman ceritanya, kalau kita itu tidak bisa masuk ke tempat dia adalah karena kelicikan hati kita. Itu saja. Ketika saudara bisa menjaga ketulusan hati saudara, kapanpun, dimanapun, saudara bisa merasakan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Atau sampai kepada kesudahannya. Sebelum Injil ini diberitakan, dikatakan, anak manusia sudah datang. Katanya. Sebelum selesai katanya. Ada ayatnya bilang begitu. Nah, tetapi saudara, konsep manusia yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, karena memang penipuan si jahat itu makin lama makin licik ya. Sehingga kebohongan-kebohonganlah yang selama ini didengar oleh banyak orang gitu. Kebohongan-kebohongan. Sehingga tidak mengetahui mana firman Tuhan. Tahukah saudara? Dengan adanya Alkitab. Dengan dibukukannya Alkitab, saudara. Sebetulnya bahaya yang diakibatkannya itu lebih banyak daripada keuntungannya. Mungkin saudara kaget gitu. Karena sebetulnya saudara, ketika kita terus menghafal-hafal Alkitab gitu, maka kita akan bolak-balik di situ, saudara. Kita nggak mengerti. Apalagi kalau kita pakai pikiran kita untuk memahaminya. Kalau kita pakai, saudara, pikiran kita untuk memahaminya, maka makin tersesatlah kita. Jadi saudara, sekali lagi Alkitab itu Tuhan yang bicara kepada orang itu di zaman itu. Saudara, Rasul Paulus saja ketika dia menulis semua pewahyuan itu, di akhir hidupnya dia masih mengatakan
Bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya. Bukan seolah-olah aku sudah memperolehnya. Lalu kenapa para hamba Tuhan sekarang yakin sekali dengan semua pewahyuan yang didapat oleh Paulus? Sementara bagi dia saja masih misteri. Dia masih misteri kenapa dia itu tidak bisa melepaskan duri dalam daging di dalam dia. Dia belum bisa melihat bagaimana kalau duri dalam daging itu adalah sarana Tuhan untuk menghancurkan kesombongannya. Dia belum bisa pasrah kepada pengelolaannya Tuhan atas hidupnya. Sama dengan kita, begitu bolak-balik. Begitu kita diajarkan tentang iman, lalu kita paksakanlah iman kita itu untuk menggerakkan sorga, menggoncangkan sorga. Itulah yang terjadi selama ini, saudara. Para hamba Tuhan juga demikian. Jadi ketika suatu saat, saudara, para hamba Tuhan ini atau yang mengatakan dirinya ya pilihan Tuhan, ketika tidak terjadi sesuai dengan yang mereka harapkan, disitulah mereka terkejut, saudara. Kaget gitu. Ketika doa-doanya tidak lagi menjadi kenyataan. Ketika dunia ini berubah. Mereka tidak sadar. Saudara. Ketika dunia ini atau iblis itu berkamuflase, mereka tidak tahu. Yang mereka lihat hanya tujuan mereka baik. Tetapi saudara, mereka tidak tahu bahwa itu sangat mematikan. Karena manusia ini hanya memikirkan kenyamanan. Kenyamanan dagingnya. Mereka tidak pernah membenci dagingnya. Mereka lupa semua dengan perkataan Tuhan. Barang siapa tidak membenci dirinya, dia nggak berkenan bagi. Barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya, istrinya, anaknya, dia nggak berkenan bagi. Bahkan barang siapa tidak membenci dirinya sendiri. Saudara, siapa yang pernah membenci dirinya sendiri? Tetapi itu firman Tuhan. Mungkinkah firman Tuhan itu salah? Apakah kita katakan kepada Tuhan, berarti gimana dong? Kenapa firman itu ada, saudara? Itu karena memang manusia sudah rusak. Makanya firman itu keluar. Makanya saudara, salah satu hal yang dihasilkan ketika kita benar-benar duduk di kaki Tuhan adalah, salah satunya adalah kita membenci diri kita. Setelah kita bisa membenci diri kita, saudara, karena diri kita ini, saudara, selalu menjadi penghalang, saudara. Penghalang bagi firman Tuhan itu keluar. Saudara, ketika sepanjang hari ini, saudara, saya boleh dikatakannya mencari Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Saudara, setiap kali saya lagi berdoa begitu ya, karena sudah tahu konsepnya ya. Konsepnya begini, saudara. Tuhan itu memenuhi alam semesta ini. Dia seperti udara yang saudara hirup. Jadi kalau saudara hirup udara ini, saudara sedang menghirup Tuhan sebetulnya. Ya, begitu saudara hirup ya. Yang saudara hirup itu Tuhan.
Saudara, bumi ini, alam semesta ini dipenuhi dengan Tuhan. Yaitu perkataan-perkataannya. Nah, saudara, kapan kita bisa merasakan jamahan Tuhan? Kapan kita bisa merasakan kalau Tuhan itu memenuhi kita? Kita bernafas. Kapan? Karena sudah terlalu biasa kita itu mengatakan bahwa bernafas itu ya biasa saja, oksigen, O2 gitu. Lalu kalau dikeluarkan itu CO2. Saudara, manusia itu rumit, saudara. Mereka pikir mereka pintar, tetapi yang paling bodoh dari sorga lebih pintar daripada orang yang paling pintar di dunia ini. Seberapa banyak pun kita capai dengan otak kita, hanya paling mencapai 15% sampai 20%. Yang 80% tidak ada yang bisa menggunakannya. Kalau mereka gunakan, itu mereka bisa meledak. Saudara, ketika kita menghirup Tuhan, iblis itu, saudara, dia hanya bisa menguntit kita, mengikuti kita dari belakang. Ya, mengikuti kita dari belakang gitu. Sampai ke satu tempat, ketika kita masuk terus ke dalam hatinya Allah, dia nggak bisa masuk lagi ke situ. Jadi walaupun dia ada di dalam saudara, di dalam daging saudara, nempel di situ. Tapi ketika saudara masuk ke tempat yang lebih dalam, dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa, saudara? Karena saudara, kemurnian hati hanya dimiliki oleh manusia yang diselamatkan. Iblis nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa masuk. Karena dia itu memang sudah difirmankan menjadi musuhnya Allah. Jadi sudah ada pembatas. Tapi bagi kita yang sudah menerima pekerjaan Tuhan, yang sudah kita mengatakan dengan mulut kita, kita percaya kepada Tuhan. Oke? Lalu saudara, dia ada di dalam kita, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya sendiri. Ya. Namun saudara, penghalang kita adalah daging kita. Makanya dikatakan kemarin itu di 1 Korintus 5 ya, atau berapa itu. Bahwa kita itu menderita karena kita masih pakai pakaian yang lama, kita mau mengenakan pakaian yang baru. Ya gimana? Jadi pakaian yang lama kita, gagasan-gagasan kita yang lama, itulah yang menjadi musuh kita. Pengajaran-pengajaran yang lama, justru yang kita pikir sebagai satu harta. Sekarang Tuhan bilang, jual seluruh hartamu. Orang-orang mengatakan, kalau engkau semakin dekat dengan Tuhan, maka engkau diberkati, bla bla bla. Ukurannya materi. Ukurannya dunia. Maka tahukah saudara, berhati-hatilah di masa sekarang. Justru ketika engkau ditawarkan sesuatu dari dunia ini yang paling menarik sekalipun, hati-hatilah. Itu adalah jebakan iblis buat saudara. Karena dengan itu saudara, saudara akan sulit mendapatkan Tuhan. Semakin sulit. Karena di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Saya mengucap syukur saudara, kami mengucap syukur kalau
selama ini ya, fit test gitu. Tapi kali ini saudara, saya benar merasa dalam diri saya lolos di tes itu. Walaupun mungkin belum cum laude gitu. Tapi ada sesuatu yang tercipta di dalam hati saya, saudara. Bagaimana dalam kondisi apapun bisa tetap melekat kepada Dia. Dan mulai bisa benar-benar tenang duduk di kaki Tuhan. Saudara, saya ini kan penjaga menara doa. Kami kan penjaga menara doa. Kami punya banyak waktu. Waktu kami memang di menara doa terus. Apalagi saya pernah jadi pemimpinnya. Saya pernah juga pergi kemana-mana bertemu dengan para pendoa-pendoa di seluruh dunia. Ya, jadi cukup mengerti apa namanya berdoa menanti-nantikan Tuhan. Bahkan dengan itu pun dibayar. Dan saudara, kami dulu cukup diperhatikan. Ya. Cukup diperhatikan karena pada waktu itu saudara memang doa lagi dapat prioritas gitu. Doa. Kalau yang full time ya. Kalau yang enggak sih aduh kasihan juga sih. Makanya itu juga yang bikin saya keluar ya. Karena di saat mereka mempersembahkan diri mereka, sementara mereka masih bekerja, ketika mereka sakit nggak dihargai, itu yang bikin saya aduh nggak bisa kayak gini. Sementara saya pemimpinnya, aduh nggak bisa. Itu salah satunya yang buat. Tapi yang mau saya ceritakan bukan itu, saudara. Yang mau saya ceritakan adalah sekarang ini, ketika benar-benar saudara dalam situasi seperti yang sekarang, di sini benar-benar menemukan rahasia bagaimana duduk di kaki Tuhan. Dan bagaimana rasanya menjamah Tuhan. Dan kalau saudara sudah menemukan ini, saudara pasti tidak mau digantikan dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini kepada saudara. Bahkan saudara akan lebih memilih mati daripada menolak Tuhan yang sekarang. Tapi tahukah saudara, semakin engkau melekat kepada Tuhan, engkau tidak mungkin mati. Tahukah saudara, ketika Tuhan bilang, jangan takut terhadap apa yang akan dilakukan orang terhadap tubuh. Jangan takut terhadap iblis. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tahukah saudara? Dia mengutus kita, saudara, dan saya seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang kapanpun dia bisa makan. Tapi tahukah saudara? Ketika domba ini teriak kepada Tuhan. Saudara, ketika mendengarkan firman ini, saudara, orang itu tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Mereka itu mau jadi singa. Tetapi tahukah saudara? Domba mendengarkan suara gembalanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tahukah saudara? Allah itu memenuhi segala sesuatu lewat firman. Saudara, kalau saudara bisa merenungkan firman-Nya. Ini rahasianya, saudara. Renungkan firman-Nya
apalagi firman yang sekarang. Jangan yang dulu, saudara. Jangan yang Taurat, jangan yang kasih karunia. Ciri firman Tuhan yang sekarang adalah dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bukan datang lagi untuk menebus kita. Tapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi, buatlah dirimu layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Buatlah dirimu ini menjadi mulia. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Telah tiba waktunya. Tahukah saudara, ketika saya merenungkan sepanjang hari ini, saudara. Tahukah saudara, di keempat kitab Injil, saudara, kenapa Yohanes bisa menuliskan detail yang didoakan oleh Tuhan? Yohanes pasal 17 itu, saudara. Itu kan ketika dituliskan, kira-kira Injil Yohanes itu tahun 60-an. Berarti sudah 30 tahun lebih kejadian itu, saudara. Kok bisa Yohanes menuliskan doa Tuhan Yesus? Wah, itu keren. Kenapa dia bisa menulis? Pernahkah saudara merenungkan itu? Saudara, pada akhirnya para murid-murid ini, saudara, menemukan bagaimana Tuhan itu ada di dalam mereka. Cuman menceritakan ini, saudara. Yohanes hanya bisa bilang begini, tinggallah di dalam aku. Itu kan yang dikatakan oleh Tuhan. Kan semua kisah itu, saudara, kayaknya kan seluruh perkataan Tuhan. Dulu kan belum ada record, ya. Belum ada yang itu tape recorder, itu belum ada, saudara. Jadi, saudara, semua yang dituliskan oleh Yohanes itu, saudara, perkataan-perkataan Tuhan itu dituliskan menurut versinya dia. Bayangkan itu sudah berlalu 30 tahun. Yohanes bisa menuliskan detail semua kisah-kisah itu, dan berbeda sekali dengan Injil yang lain. Injil yang lain itu hanya menjelaskan tentang kronologis, sejarah. Tetapi kalau Yohanes, bedanya dia adalah setiap kata-kata yang dia tulis itu, dia renungkan, saudara. Contohnya begini, tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Tinggallah dalam firmanku, firmanku dalam engkau. Saudara, benar-benar saudara, saya boleh mengerti kenapa dia bisa sampai menulis, sampai doanya Tuhan Yesus. Kan dia nggak ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kok dia bisa tahu isi doanya Tuhan Yesus? Kok dia bisa tulis? Itu pun 30 tahun kemudian. Kok bisa dia tulis? Saudara, kalau saudara baca semua, ya, baca kitab Yohanes, Injil, sama surat 1 Yohanes sampai 3 Yohanes, lalu kitab Wahyu. Saudara, sebetulnya di situ, saudara, itu sebetulnya semua adalah perjalanan pekerjaan Allah. Dan kalau manusia mencoba ingin memahaminya, pasti mereka gagal. Disitulah iblis memakai pengetahuan manusia menyesatkan mereka. Sekalipun mereka bilang dengan tulus, tapi mereka tidak pernah kembali kepada Tuhan. Tahukah saudara, para orang-orang kudus, mereka diajar Tuhan langsung.
Mereka mengalami Tuhan langsung. Sekarang kita, saudara, banyak diajar oleh para mantan-mantan dukun. Mantan orang-orang hebat, orang-orang punya filsafat. Mereka pakai ilmu manusia untuk mengenal Tuhan. Sementara mereka tidak tahu bahwa si jahat itu yang menjadi bapak mereka. Karena mereka tidak pernah kembali kepada Tuhan. Mereka membuat semua ayat-ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu menjadi tidak nyata. Mereka menolak semua. Itulah yang membuat mereka, saudara, dengan mudah saja tertipu dengan pemerintah dunia ini. Itulah yang membuat mereka menundukkan diri mereka kepada pemerintahan dunia ini. Bahkan orang-orang yang diperintah oleh pemerintahan yang mulai bengis gitu ya. Itu mereka itu, saudara, tidak sadar. Sekalipun mereka beragama, mereka tidak sadar. Mereka manut saja. Mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Oh, mereka tidak tahu kalau Tuhan pemilik segalanya. Bukanlah Tuhan yang pemilik tubuh kita ini. Tapi mereka lebih percaya kepada pengetahuan mereka. Dengan alasan Tuhan yang memberikan pengetahuan. Itu bohong semua, saudara. Itu perkataan iblis, bukan perkataan Tuhan. Saudara, dunia ini mengatakan bekerjalah dengan sekeras-kerasnya supaya engkau menjadi kaya. Bukalah bisnis banyak-banyak. Supaya engkau menjadi kaya. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu khawatir untuk apa yang kamu makan, minum, pakai. Mereka mencoba membuat dengan sistem mereka. Nanti kalau tidak menerima, tidak bisa jual dan beli. Lalu saudara, perkataan itu telah membuat sisi manusia kita, daging kita itu diserang, saudara. Saudara, pernahkah saudara bayangkan ketika larangan untuk menyembah Tuhan kepada Daniel? Bayangkan, saudara. Pada waktu itu, saudara, Daniel lah satu-satunya orang yang terus dengan setia sampai masa tuanya 3 kali sehari. Dia menghadap ke Yerusalem. Itulah yang ditiru oleh orang Muslim. Makanya mereka itu bilang, sebetulnya bukan 5 waktu, tapi 3 waktu. Lalu ada orang yang buat 7 waktu. Saudara, orang ingin meniru cara itu, saudara. Tetapi saudara, bukan caranya, bukan berapa kali kita mengatur waktu kita. Karena Tuhan katakan, kamu bilang ya, dibilang kepada perempuan Samaria, disinilah kami menyembah Tuhan. Karena mereka nggak bisa di Yerusalem, karena musuhan. Jadi mereka buat di Gunung Perasim itu. Mereka menyembah Tuhan di sana. Mereka membuat kayak bait suci di sana gitu. Karena mereka nggak bisa ke Yerusalem gitu. Tapi Tuhan bilang, akan tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh. Artinya Allah roh itu kan tidak terbatas dia. Rumah apa yang kamu mau sediakan bagiku? Sehingga saudara, ketika masa Covid itu, saudara, gereja-gereja besar itu banyak tidak dipakai lagi. Bahkan banyak gereja yang tutup, saudara.
Ya, karena apa? Karena ibadah online terus. Bahkan ada itu yang sampai hari ini sejak mulai COVID tidak berani. Ada yang baru-baru saja mulai ibadah. Sebelumnya online terus. Jadi begitu sekarang saudara mulai lagi dibuat aturan, mereka udah biasa. Karena sudah terbiasa jemaat itu online. Ya. Nah, saudara, karena memang Tuhan sudah bilang, rubuhkan bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kita sedang memasuki tahun ketiga. Tahunnya kita akan masuki ini. Makanya saya bilang saudara, ini kita memasuki ini saudara. Tapi untuk masa kita penantian kita kan masih tahun pertama. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 2022 ini. Tapi ketahuilah saudara, akan makin meningkat. Tapi perhatikan saudara. Coba saudara renungkan malam ini. Bagaimana ketika Daniel mendengarkan ancaman. Ancamannya begini. Barang siapa yang menyembah kepada Allah yang lain, yang kedapatan, sedang menyembah Allah yang lain, kecuali patung yang didirikan oleh tuanku raja. Gitu. Nggak tahu siapa waktu itu, Nebukadnezar tahu siapa. Maka dia harus ditangkap. Dijebloskan ke, itu kan, gua singa dia pada waktu itu kan. Tahukah saudara? Tetapi coba saudara bayangkan, perankanlah sebagai Daniel. Untuk sesaat. Ketika dia mendengarkan ancaman, lalu tetap dia masih berdoa. 3 kali 1 hari. Dia itu seorang petugas istana, saudara. Dia orang penting. Berarti istilahnya ada jam-jam kerja lah. Jadi pasti kelihatan apakah Daniel itu sudah mengubah jam-jam doanya. Pasti ketahuan. Karena memang saudara, itu teman-temannya dia itu iri kepada dia. Pasti ketahuan. Tetapi saudara, coba renungkan malam ini. Saudara yang di depan kita ini semakin menegangkan. Oke? Saudara, ada tadi video yang saya kirim. Itu benar-benar kondisi seperti itu di lapangan. Mereka memakai nama presiden. Nah itu. Kalau nggak keluar dari Indonesia ini katanya. Oh, keluar. Tapi oke lah. Begitu mendengarkan berita itu. Bagaimana kira-kira kondisi Daniel yang seorang diri waktu itu? Oke. Saudara bayangkan, renungkan. Kira-kira ancaman itu dihadapkan kepada saudara. Lalu, kalau saudara bayangkan, pastilah saudara takut. Ya dong. Tetapi, coba kenapa kira-kira Daniel waktu itu takut atau tidak? Kalau dia takut, dia tidak akan bisa dengan tetap tenang. Dia tidak terpengaruh sedikit pun terhadap larangan yang dibuat. Wow. Apa kira-kira yang dimiliki oleh Daniel? Kok bisa dia dengan tetap tenang? Tidak terpengaruh sedikit pun. Lalu saudara, ketika dia bilang, dilaporkan oleh teman-temannya, oleh itu tadi ya, dilaporkan kepada raja.
yang memang ingin menjerumuskannya. Saudara, raja itu sudah dekat, itu sangat dekat dengan Daniel. Dia lebih percaya kepada Daniel sebetulnya daripada kepada yang lain. Tapi ceritanya raja sudah keluarkan dekret, keputusan presiden. Dia mengeluarkan keputusan. Tapi tahukah saudara, Daniel itu sama sekali tidak memanfaatkan hubungannya dengan raja. Daniel, tunjukkanlah. Udahlah, kita kan friend. Udahlah pura-puranya aja lah kamu ini. Nah, setelah itu udah kamu tetap aja kok. Aku nggak larang kok. Aku udah kenal kok Tuhan kamu. Hebat gitu. Sudahlah, ini hanya ini aja lah. Formalitas saja lah, udahlah. Kamu datang situ gitu. Enggak. Dia tenang sekali. Dan coba bayangkan ketika dia dilemparkan ke gua singa. Coba bayangkan kemarin saudara siapa? Si Dadutnya namanya? Si Neuro itu lepas gitu. Wah, ini semua cowok-cowok ini. Si Tian, si Esther, si Yabes, siapa lagi? Si Marvel. Marvel gitu besar. Bisa lari gitu. Besar itu si Marvel itu. Hei, kok kalian bisa lari gitu? Udah biarin aja dulu dia kesar, biarin aja. Sampai capek dia nanti. Tian, yang dulu itu adalah anjingnya dia. Waduh. Sama saja. Si Josie ada waktu itu. Mereka kejar-kejaran dikejar. Padahal saudara anjingnya itu memang karena saking girangnya dia lepas. Dia lari kemana-mana. Istri saya lagi. Sini urut lari, sini urut lari, sini urut lari katanya. Sudahlah biarin aja lari. Siapa yang bilang kemarin ya? Siapa yang bilang itu? Oh ya habis bilang gimana? Bilang gimana? Enggak apa-apa tua, meringankan beban keluarga katanya. Karena dia bukannya menolong kita di sini. Oh sama tikus saja takut kok. Datang tikus saudara itu dia gong gitu, dia lompat gitu sama tikus loh. Saudara itu anjing ya. Para anjing itu udah teman loh. Ya temannya si Tian gitu kan. Tapi mungkin karena udah lama di sini mungkin Tian pikir jangan-jangan dia nggak ingat saya gitu. Esther juga begitu kan. Anak-anak perempuan sudah enak nyapu gitu di depan kan. Selalu aja nyapu. Mereka dikejar-kejar. Wah, yang paling saya lihat itu si Marvel itu. Oh Tuhan, Marvel. Besarnya badanmu. Kamu takut sama anjing ini. Bisa lompat itu. Kecuali kalau anjing orang lain. Ini anjing kita loh. Hanya sudah capek itu. Sudah. Saya gendong anjingnya. Udah. Kan udah capek gitu. Karena si anjingnya juga sebetulnya dia sadar. Coba cari kemana-mana gitu. Akhirnya dia sadar. Ternyata udahlah mending aku diikat saja lah. Udah begitu diangkat, saya angkat, udah habis dia udah capek dia gitu kan. Udah saya angkat gitu sudah. Padahal tahukah saudara? Saya itu termasuk penakut sama anjing. Karena saya pernah digigit anjing. Sampai lama saya saudara mimpi dikejar-kejar anjing terus. Jadi anjing itu kebetulan rabies saudara. Setelah gigit saya anjingnya mati. Itu kan tanda-tanda rabies kan. Nah, jadi sejak itu saudara saya sebetulnya takut sekali dengan anjing.
Tapi ini anjing sendiri yuk. Pernah kita kasih makan gitu kan. Nah, bagaimana dengan Daniel? Dengan singa. Singa loh, bukan anjing. Saudara bisa bayangkan ketika dia dimasukkan ke situ. Dilemparkan, kan dijatuhkan gitu. Jadi dari ini dijatuhkan. Apa yang membuat singa itu berubah jadi domba gitu? Coba pikir. Apa yang bisa membuat? Apa yang bisa buat itu? Pernahkah saudara renungkan itu? Saudara, kalau saudara dipenuhi dengan firman, kalau saudara dipenuhi dengan ketenangan, jadilah tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu jadilah tenang. Kuasailah dirimu. Saudara, yang pertama kita lakukan hari-hari ini, tenang saja. Haleluya. Itu latihan. Jadi segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara, itu latihan saja untuk membuat saudara bisa tenang enggak? Karena apabila saudara sudah tenang, maka saudara bisa mendapatkan jamahan Tuhan. Ada satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh iblis. Ketika saudara lagi naik gitu, lagi naik gitu, ingin menggapai Allah. Walaupun dia ada di dalam saudara. Ketika saudara bisa masuk lebih dalam, artinya begini saudara, sebetulnya sama aja, iblis ada di mana-mana juga kok. Orang-orang mati ada di mana-mana. Coba pikirkan kemarin. Saudara, beberapa ini saudara, anak-anak ini sakit gitu. Tahukah saudara? Dulu setiap kali sakit itu pasti pikirannya gini, ada roh yang nempel gitu. Memang iya, ketika didoain, dicuci bersih dengan air hidup, udah keluar semua, udah selesai. Tapi tahukah saudara, bisa berulang-ulang di situ dengan apa yang ada di otak kita. Jadi saudara, tepat begitu terjadi lagi sekarang, saya nggak mau lagi. Saya nggak mau dibodohi. Ya karena memang orang mati ada di mana-mana kok. Ngapain pusing dengan itu? Ketika kita bisa masuk dengan tenang. Kalau kita takut, kita nggak sempurna dalam kasih. Kita akan berada terus di areanya iblis. Kalau saudara khawatir, saudara akan terus berada di areanya iblis, saudara. Di areanya dunia ini. Tetapi ketika dengan saudara tenang merenungkan firman-Nya, bukankah Tuhan berkata, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia menyertai kita. Dia ada di sekitar kita. Apa yang mau kita takutkan? Hasil dari kita berdoa. Itu saudara, Tuhan itu seperti menyelubungi kita. Sehingga pikiran kita tidak bisa ditembus oleh panah-panah api si jahat. Karena apabila pikiran kita sudah tertembus dengan segala ketakutan, dengan segala kekhawatiran, dengan segala kebimbangan, dengan segala cinta akan daging kita, maka kita tidak bisa mengalami realmnya atau atmosfernya Tuhan. Tapi apabila kita dengan tenang, melatih diri kita tenang, duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan sekarang, bukan masalah kita itu terus masuk ke kamar kita, bukan.
Dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Di tengah-tengah pekerjaan saudara. Saudara bisa tetap duduk di kaki Tuhan. Dan saudara memang mesti menjaga posisi seperti itu. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena di mana pikiranmu berada, di mana pikiran kita berada. Kalau pikiran kita di dunia, dunia ini sudah mau dihancurin. Hanya yang tidak dihancurin adalah firman. Tidak bisa. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu ciptaan ini. Ciptaan yang lama ini sedang dibinasakan. Karena kita masuk ke dalam ciptaan yang baru. Ciri-ciri ciptaan yang baru adalah dia itu memiliki takut akan Tuhan, keberadaan Tuhan yang kuat. Dia ada di zaman yang baru, zaman yang lama ini dihancuri. Itu sebabnya semua orang yang pikirannya masih ada di zaman yang lama, itu akan disingkirkan. Habis lenyap. Jadi saudara jangan terlalu bangga dengan apa yang saudara miliki hari ini. Itu bumerang bagi saudara. Percaya. Berbahagialah orang yang miskin. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, saudara akan mengerti apa namanya mempunyai Tuhan atau tidak mempunyai Tuhan. Oh, saudara nggak bisa bohongi Tuhan. Oh, aku sudah berdoa kepada Tuhan. Nggak bisa. Saudara, ketika Daniel dilemparkan ke sana, itu singa itu tenang. Bahkan ketika dia mungkin kan dilemparkan langsung jatuh gitu. Bahkan dia mungkin mengelus-elus si Daniel, saudara. Sampai Daniel itu bisa main sama dia. Apakah memang itu singa yang Cina? Siapa bilang? Itu dipilih singa yang lagi lapar. Coba, di mana Tuhan pada waktu itu? Apakah Tuhan ada di sorga? Tuhan tepat ada di gua singa itu pada waktu itu. Firman-Nya menyelubungi itu. Saudara, singa bisa tahu keberadaan Tuhan ada di situ. Karena dia ciptaan. Jadi saudara, dimanapun Daniel berada, itu Tuhan itu ada. Karena ketika Daniel bernafas, dia sedang bernafaskan Tuhan. Sedekat itulah Tuhan. Dia bukan pribadi yang lain yang di luar dia. Enggak. Itu saudara, itu kemana dia pergi, itu terpengaruh dengan kehadirannya Daniel. Karena Daniel menjadi seperti yang saya katakan induksi. Atau boleh dikatakan seperti keran gitu yang atau menjadi penghantarnya Tuhan. Jadi Tuhan ada di situ. Dan Tuhan bukan seperti satu pribadi, tapi atmosfer. Singa berubah seketika itu tanpa perlu didoakan oleh Daniel. Daniel gak pusing dia berdoa. Oh Tuhan, jagalah mulutnya singa itu Tuhan. Supaya mulutnya itu. Biarlah perutnya jadi kenyang Tuhan. Enggak pusing dia dengan doa itu. Dia hanya menenangkan hatinya. Tuhan, sepanjang umur hidupku, aku merasakan Engkau setiap hari. Tuhan. Ngapain aku perlu takut dengan ancaman ini Tuhan? Saudara,
hari-hari ini, di mana ada pikiran kita? Di mana ada hati kita? Cek selalu. Ketika saudara mendengar berita itu, saudara takut atau tidak? Kalau saudara takut, masuk ke dalam hatinya Allah. Maka engkau akan makan firman. Renungkan firman-Nya. Apalagi yang sekarang. Saudara akan merasakan satu gelora di dalam hati saudara. Tetapi saudara akan dipimpin untuk tidak bertindak gegabah. Saudara hanya ada dalam keadaan tenang saja. Dan saudara akan lihat semua bisa berubah. Oh, latihan ini bagi saudara ya. Bagi kita semua. Jadilah penghantar Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara mengerti penghantar ya? Ini loh, kalau arus itu ya. Itu ada penghantarnya itu. Kabel itu kan penghantar. Penghantar arus atau penghantar panas. Saudara menjadi medianya sehingga dimanapun saudara berada, kerajaan surga ada di situ. Saudara, ada beberapa kali saudara ketika saya sharing dengan teman saya ya. Ini sebetulnya saya mau bilang kemarin dia khotbah di sini, malah saya disuruh khotbah ke sana lagi ke Piayu ya. Lalu saya udah mau bilang, udah tukar mimbar aja lah saya bilang. Karena setiap kali kami sharing saudara, itu saudara ada sesuatu yang baru diomongin, ada masalah pendeta lain lagi. Ayo kita ke sana gitu. Karena itu mereka punya tim gitu ya. Ada namanya tim apa mereka gitu. Jadi ternyata ada masalah dalam mereka. Saya sudah tahu gitu. Tapi kan saya tidak masuk tim mereka. Jadi mereka mencoba menyelesaikan. Saya sampai bilang begini. Sekali-sekali ajak saya ke sana gitu. Kalau kalian ketemu nanti, ajak saya ketemu gitu. Ada masalah yang sangat urgent gitu yang mereka itu. Tapi tahukah saudara? Tadi malam saudara. Yang dibilang gitu saudara. Itu chat saya pribadi gitu. Untuk ngajak ketemuan gitu. Untuk saling menguatkan katanya. Hei saudara, saya pikir Tuhan iya ya. Engkau hebat ya. Sama seperti yang kemarin dengan abang saya. Itu baru kita habis. Dia yang telepon saya. Saudara, cara Tuhan membawa kita, saudara. Saya melihat. Tapi tahukah saudara? Sekarang saudara, saya tidak mengandalkan lagi, saya punya ini, punya pengalaman ini. Enggak. Tahu apa yang saya lakukan? Saya makin duduk di kaki Tuhan. Karena saya tahu saudara, kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi Tuhan yang bekerja. Bagian kita adalah duduk di kaki Tuhan. Menanti-nantikan dia. Punya sikap gentar akan dia. Untuk setiap apa yang kita sampaikan. Saudara, setiap kali sekarang ini, saudara, saya setiap kali menyampaikan segala sesuatu, sharing dengan teman. Itu setelah itu saudara, saya entah kenapa jadi terbiasa. Habis itu duduk di kaki Tuhan. Itu sudah jadi kebiasaan, bukan paksaan, bukan rutinitas, bukan seperti dulu. Karena saya pendua, tidak. Karena dulu saya tidak merasakan Tuhan seperti sekarang. Tapi sekarang saya bisa mengerti apa yang dialami oleh Daniel. Makanya saya katakan kepada saudara, coba tempatkan dirimu seperti Daniel. Bayangkan dirimu seperti dia. Yang selalu bilang, itu tidak akan menimpa aku. Sekali-kali tidak akan menimpa engkau, kata ini. Hanyalah engkau iblis. Kata Tuhan kepada Petrus kan. Saudara, Petrus nggak melihat iblis. Tapi Tuhan bisa lihat iblis dari apa? Dari perkataan yang diucapkan oleh Petrus. Itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Inilah yang sering kita inginkan. Daniel kurang apa dia? Kenapa dia ngalamin itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa mereka ngalamin? Justru pada saat itulah mereka benar-benar mengalami Tuhan.
Dan tahukah saudara, ketika dia mulai menyelidiki nubuatan nabi-nabi, dia menemukan bahwa sudah waktunya mereka pulang. Untuk apa yang akan terjadi ke depan, dia mendapatkan. Sudah waktunya. Makanya saudara, ketika Nehemia itu pulang, saudara, ingin membangun tembok Yerusalem itu, saudara, dia ikut ke sana, saudara. Saudara, padahal pada waktu itu mereka dijajah, saudara. Tapi bayangkan mereka bisa membangun dengan bantuan orang kafir. Wow. Saudara, mari kita lihat, saudara. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, saudara. Saudara, kita ini sedang beralih, saudara. Segera di depan mata kita ini kita akan beralih. Tapi kita mesti melalui sesuatu yang mungkin menegangkan. Tetapi saudara, ketika kita tinggal di dalam Dia, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau tekun menantikan aku. Dan aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang melanda seluruh dunia. Saudara, di sini saudara, kita itu memasuki apa yang namanya kita memasuki satu tempat perlindungan yang tidak kasat mata, saudara. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam hatinya Tuhan, ketika kita duduk di kaki Tuhan, ketika engkau merenungkan firman-Nya, ketika engkau tidak mengasihi nyawamu sedikit pun, maka engkau akan melihat bagaimana firman Tuhan yang memenuhi alam semesta ini menjadi perlindungan. Ini lihat anak-anak ya. Lihat anak-anak. Ketika kalian mendengar semuanya, ancaman-ancaman apapun gitu ya. Kalian kan seperti saya bilang kemarin kan. Kalian kan sudah bisa melawan orang tua kan. Berarti kalian sudah punya kehendak bebas. Sekarang mana yang kalian pilih? Tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada iblis? Sekarang dengan 6 tahun, umur 6 tahun dipaksa. Sekarang kalian sudah mendengarkan firman sama-sama. Kalian pilih Tuhan atau pilih takut sama iblis? Kalau kalian takut sama anjing sendiri aja takut, jangan bilang kalian berani sama iblis gitu. Sama kecoa aja takut, ke toilet aja malam-malam takut. Macam mana kalian bilang kalian nggak takut sama iblis? Kalau ternyata kalian takut, ya sudah. Tinggal di dalam Tuhan, doa sama Tuhan. Apa sih susahnya bilang begini? Tuhan, aku ingin mendengarkan suaramu. Tuhan, lepaskan aku dari keterikatan ini. Tuhan, buatlah segala sesuatu supaya aku tidak terikat dengan dunia ini. Tuhan, aku mau melihat wajah-Mu. Itu kan doa-doa yang singkat. Ketika mungkin nanti kalian sekolah, dikucilkan teman-teman,
Pandang saja kepada Tuhan. Tenangkan hatimu, nggak usah tersinggung. Ketika kalian bisa menjaga hati kalian dengan tenang, disitulah firman Tuhan itu, Tuhan yang ada dalam kalian, keluar dari mulut kalian. Sesederhana itu Tuhan. Dia nggak di surga jauh, dia ada di sini, di antara kita. Di dalam mulutmu lah firman Tuhan. Firman Tuhan yang keluar, itu nggak bisa terpisah dengan Tuhan. Jadi, tak ada yang perlu kalian takutkan dengan dunia ini. Cuman jangan takut aja. Tapi bukan sok berani. Tuhanlah keberanian kalian. Tuhanlah kekuatan kita. Makanya percaya bahwa Tuhan ada di dalam dirimu. Itu saja sudah. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau ada dalam hatiku. Aku percaya aku tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan. Kalau doa anak-anak itu masih cepat. Langsung termanifestasi. Bagi semua saudara. Saudara, milikilah waktu dengan Tuhan. Saudara, seperti saya katakan, saudara yang harus membuat diri saudara itu benar-benar bisa untuk supaya Tuhan itu punya alasan bekerja dalam hidup saudara. Saudara mesti sendiri, mesti ada tekad di dalam saudara. Ketika ada tekad, barulah Tuhan itu bisa menyempurnakan saudara. Kalau tidak ada tekad saudara, maka Tuhan tidak bisa buat apa-apa sama saudara. Ketika engkau menganggap situasinya baik-baik saja. Sayang sekali saudara. Saudara, ternyata tadi kan saya katakan kemarin saya katakan kepada saudara tentang Natuna itu, saya bilang kayak Armageddonnya gitu. Tahukah saudara? Ternyata saya perhatikan 4 bulan yang lalu itu. Ternyata ada yang posting, ternyata kan itu kan sudah mulai itu ternyata di ini saudara. Pada saat Cina itu ingin menguasai kembali Taiwan. Karena Taiwan itu dulu memisahkan diri. Padahal tahun 49. Taiwan itu. Karena terjadi perang saudara di Cina. Lalu Taiwan itu memisahkan. Padahal tahun 49. Tapi pada waktu itu tahun 49 itu dia didukung oleh Amerika. Karena mereka nggak kuat ya dengan sistem komunis itu. Tapi ini mau direbut lagi. Wah, itu saudara, Amerika datang. Tapi si itu dasar dia memang sudah merasa dirinya kuat gitu. Dia bilang begini, kalau ini berani-berani, saya akan buat ini jadi Armageddon katanya. Ketika saya baca itu, ternyata Armageddon itu diketahui oleh umum ternyata. Ternyata itu bukan hanya orang Kristen. Ternyata jadi mereka kutip itu saudara. Kan itu ada di Alkitab. Armageddon. Mereka mengutip. Dan ternyata semua tahu bahwa itu adalah perang akhir zaman. Perang dunia ketiga. Dan saudara lihat apa yang terjadi di Natuna. Jadi semua sekarang saudara itu sekarang sedang unjuk gigi saudara. Bahkan masing-masing ternyata mereka punya senjata pembunuh massal. Kalau saudara lihat saudara, itu perang Armageddon itu saudara, itu kan wah itu banjir darah saudara. Sekarang saya jadi ngerti kenapa ya dikatakan itu jadi ini ya. Kok sampai banjir darah katanya. Ya ternyata kan di laut saudara. Dulu kan kita pikir tempat yang datar kan gitu-gitu kan. Kita selalu prediksi-prediksi saja. Tapi saudara ketika kita lihat kenyataan saudara. Ini peperangan yang sangat besar. Ini melibatkan kepentingan semua saudara.
Sampai Inggris turun tangan, Jepang, Prancis, Amerika, Australia. Semua itu turun, saudara. Yang mereka pakai senjata pembunuh massal, tahu nggak? Hiroshima dan Nagasaki, cuman itu saudara kehancurannya luar biasa. Mereka benar-benar menyerah. Kalau mereka nggak menyerah, saudara, habislah mereka semua. Karena akibat radiasi daripada senjata nuklir itu, saudara. Langsung mereka menyerah. Itu tahun 45, saudara. Pearl Harbor itu, saudara. Itu tahun 45. Hiroshima dan Nagasaki. Bagaimana dengan sekarang? Tahun 45 saja sudah punya senjata pembunuh massal. Apalagi sudah berapa tahun sekarang? Berarti 76 tahun. 76 tahun sudah. Bagaimana perkembangannya? Pasti sudah lebih dahsyat dari situ. Jadi semua unjuk gigi, saudara. Jerman pun turun, saudara. Dengan kapal-kapal tuanya itu, kapal-kapal legendnya itu, saudara. Itu benar-benar seperti yang ada di game itu, saudara. Jadi yang terjadi di game itu semua sekarang itu menjadi nyata. Itu bukan main game itu sekarang yang di Natuna itu bukan game loh. Anak-anak jangan kalian pikir game itu. Setiap hari mereka latihan tembak. Wah, rudal-rudal mereka, saudara. Saudara, apa yang mereka perebutkan? Karena sedang terjadi krisis energi, saudara. Sudah mulai habis. Dan yang punya ternyata cuma Indonesia. Makanya Indonesia di atas angin. Makanya saudara, Indonesia itu nggak takut berhutang gitu. Karena dia tahu. Tapi semua saudara cari untung. Saudara. Itulah sifat manusia yang rusak. Maka semua yang kerusakan ini sedang dihancurkan. Dibinasakan. Mereka akan saling membunuh satu dengan yang lain. Saling menghancurkan. Jadi saudara, inilah waktu yang paling tepat bagi saudara. Kan kalau sempat terjadi itu kan, mau kemana kita? Saudara, hanya orang yang berlindung di dalam Tuhan, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, akan berkata, Tuhanlah perlindunganku. Kubu pertahananku. Saudara, ini waktu yang terbaik bagi kita untuk terus duduk di kaki Tuhan. Seperti saya katakan, saudara. Bukan saudara mesti, wah, tinggalkan semuanya. Enggak, tetap saja. Tetapi saudara, ketika saudara pulang dari kerja, sempatkan saudara. Atau ketika ada jam istirahat, ambil waktu. Duduk di kaki Tuhan. Ketika engkau istirahat, ambil waktu. Ketika engkau tidur, renungkan Tuhan. Renungkan firman Tuhan.
Ini yang bisa saudara membuat saudara tidak terdeteksi oleh dunia ini. Nggak terdeteksi saudara. Tidak terdeteksi oleh iblis. Saudara ada di mana? Tidak terdeteksi oleh orang-orang mati. Nggak bisa menjamah saudara. Nggak bisa menyentuh saudara. Kehidupan yang ada di dalam saudara menjadi perisai bagi saudara. Terang yang di dalam saudara makin lama makin kuat. Saudara, kalau kita boleh melalui tahun 2021, anugerah. Setiap hari berubah, saudara. Seiring dengan saya saudara sangat yakin saudara. Yakinnya begini saudara. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita? Saudara, pastilah saudara. Karena kita bersama-sama. Dia pilih ada orang, satu orang. Saudara, saya yakin saudara ketika setiap kali datang kepada dia gitu. Ketika saudara dengan setia saja mendengarkan setiap hari. Dan saudara mulai mau saja begini, Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan, tapi aku mau. Itu sudah cukup bagi Tuhan. Untuk melepaskan saudara dari dunia ini. Ketika saudara tekun mendengarkan setiap hari. Itu modal bagi saudara. Mungkin saudara nggak sempat mencatat atau apapun. Tapi saudara mulai merendahkan diri. Ketika di waktu yang lampau saudara sulit untuk mendengarkan kembali rekaman ulangannya gitu ya. Tapi sekarang demi kehidupan saudara di dewasa yang akan datang, paksalah dirimu untuk mendengarkan. Siapkan waktu. Karena itu semua perkataan-perkataan Tuhan. Nasihat-nasihat Tuhan. Jangan keraskan hati. Lembutkan hatimu setiap kali. Demi keselamatan nyawamu. Hanya Tuhanlah keselamatan kita, saudara. Semua orang yang mengandalkan dunia itu akan dibinasakan, saudara. Yes. Hanya orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan, yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nasihat saya setiap hari kepada saudara. Ubah terus hatimu gitu. Arahkan terus hatimu kepada dia. Keluar dari kenyamanan dunia. Ubah tujuan hidup. Ambil tujuan yang tertinggi. Semua yang di dunia ini, saudara. Semua itu diwariskan kepada orang-orang benar. Ngapain saudara masih tertarik dengan hanya sedikit saja? Berapa sih gaji saudara? Berapa sih gaji saudara? Berapa sih yang bisa diharapkan? Saudara, kalau saudara ikuti perkembangan apa yang sedang terjadi di bangsa kita, orang-orang yang pulang dari luar negeri itu, saudara, wah, kasihan sekali. Mereka diperas. Dan ketika ditanya gitu, itu saudara, saya sedih rasanya gitu. Tak ada satupun yang memberikan solusi. Mereka hanya menyalahkan saja. Kacau sekali sebetulnya, saudara, peraturan yang sedang terjadi akibat si COVID ini, saudara. Kacau sekali, belum pernah seperti ini. Di daerah-daerah juga demikian. Padahal mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka pikir dengan melakukan itu semua, mereka bisa selamat. Tapi itu justru kehancuran. Saudara, apakah saudara mau memasuki zaman yang baru bersama dengan Tuhan? Keputusan di tangan saudara setiap hari.
Tolong Mami jawab siapa sih ini? Siapa itu? Nggak tahu, nggak ada. Keputusan ada di tangan saudara. Ya, baik, saudara. Perbaiki waktu-waktu saudara. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Engkau menolong kami semua. Tuhan, apa yang kami dengar hari ini, biar kiranya kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, yang terus membawa kami semakin melekat dengan Engkau. Malam hari ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang fresh. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, saudara.